Seorang anak di Bekasi, Jawa Barat ditemukan dalam kondisi kaki terikat rantai dan meminta makanan ke warga. Diduga anak tersebut kabur dari rumahnya setelah mendapat perlakuan kasar dari orang tuanya. Jagat maya dihebohkan dengan kasus penelantaran anak di kawasan Jati Kramat, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Rekaman video amatir yang direkam salah seorang warga memperlihatkan seorang anak laki-laki di bawah umur yang diketahui bernama R ditemukan dalam kondisi kaki terikat rantai. Sang anak bahkan sempat meminta makanan kepada warga. Ia diduga kelaparan hingga kabur melarikan diri dari orang tuanya. Videonya pun viral di media sosial. Polisi kini tengah memeriksa orang tua korban. Petugas juga telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa rantai berikut gembok yang digunakan di kaki korban. Hari ini terhadap kedua orang tua atas nama inisial P dan A sedang dilakukan pemeriksaan oleh Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota karena di sana ada barang bukti yang diamankan seperti rantai dan sebagainya. Apa motif dan sebagainya akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi mengapresiasi warga dan kepolisian yang bertindak cepat menangani kasus kekerasan terhadap anak. Apalagi sang anak dinilai cukup cerdas dan bisa berkomunikasi dengan baik. Saya sendiri juga terkejut begitu melihat anak ini. Saya melihat tetap merupakan anak yang cerdas, yang daya ingatnya bagus, komunikatif dan sebagainya. Tapi mungkin karena penderitaan jangka panjang, apakah karena masalah kurang gizi, kemudian juga kekerasan, tekanan-tekanan dan sebagainya. Jadi manakala kami melihat reaksi pertama, saya lihat kalau ini dibilang keterbelakangan mental memang agak sulit untuk diterima. Jadi pada dasarnya anak yang normal, cerdas, tetapi mungkin karena tekanan-tekanan yang sangat dahsyat sehingga berpengaruh pada perkembangan psikologisnya. Sementara itu kondisi R yang saat ini dirawat di RSUD Kota Bekasi mulai membaik. Pihak rumah sakit menurunkan 3 tim dokter untuk mengobservasi kondisi anak korban kekerasan itu. Masih terus bekerja sama dengan seluruh unsur dokter anak. Tadi ada dokter Yanti, spesialis jantung anak, nanti pemeriksaan lagi spesialis saraf anak. Kita lengkapi semua hasil pemeriksaan, nanti baru kita serahkan hasil visumnya kepada Pak Kapolres. Pak, dari diagnosa sementara itu ada kurang gizi atau depresi nggak sih? Iya, sementara ini kan kita melihat dengan kondisi badan yang sangat kurus dan ini pasti ada kekurangan berat badan ya. Kasus kekerasan terhadap anak ini masih didalami Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, Mahsanuddin Kurniawan, TV One mengabarkan. Lantas bagaimana sejauh ini hasil pemeriksaan polisi terhadap orang tua korban? Kami sudah terhubung dengan reporter TV One ada Kurnia Dwi Hapsari. Kurnia, apa sudah ada informasi dari polisi mengenai motif kekerasan, kenapa anak ini menjadi korban dari orang tuanya sendiri? Ya, selamat petang Tisa, kan Anda juga pemirsa. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Ivan Aditira, bahwa dari kasus dugaan penganiayaan ataupun dugaan penelantaran anak ini, polisi sudah memeriksa 7 orang saksi, mulai dari orang tua, kemudian yang memviralkan dan juga ada dari pihak dokter visum yang memeriksa R ataupun korban dugaan penganiayaan penelantaran ini. Dan memang menurut pihak kepolisian sampai dengan saat ini belum ada penetapan tersangka, semuanya masih berstatus sebagai saksi. Tadi kami sempat menanyakan kepada Kasat, menurut Kasat Reskrim, bahwa selama ini saat ini statusnya sudah naik ke tahap penyidikan karena ditemukan tindak pidana. Dan memang ditemukan dari hasil visum, ditemukan bekas jeratan dari rantai yang diikatkan dan juga luka lebam di bagian tangan begitu. Namun memang pihak dari kepolisian ini belum dapat menetapkan tersangka dan menurutnya akan segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. Dan menurut keterangan dari Kasat Reskrim, mengapa orang tuanya tega mengikat anak ini dengan menggunakan rantai? Karena memang sudah sepekan ini anak tersebut, anak R yang diduga berkebutuhan khusus ini, ia
melakukan tindakan yang dapat membahayakan lingkungan sekitar sehingga ia terpaksa dikurung. Namun saat diikat menggunakan kain, ikatannya terlepas sehingga orang tua dari korban ini tega untuk menggunakan rantai. Namun ternyata anak tersebut kabur sehingga dengan posisi kaki diikat dengan rantai dan juga keluar rumah hingga akhirnya videonya viral dan anak tersebut sempat meminta makan kepada warga sekitar sampai dengan videonya viral di media sosial seperti itu. Dan memang sampai dengan saat ini pemeriksaan terhadap orang tua juga masih dilakukan di Polres Metro Bekasi Kota ini. Pihak kepolisian masih terus mengumpulkan alat bukti yang cukup, baru nanti akan ditetapkan siapa tersangka dalam kasus ini. Untuk diketahui bahwa selama ini anak berinisial R ini tinggal bersama dengan ayah kandung dan juga ibu sambung serta neneknya di sebuah rumah di wilayah Jati Asih. Ia tinggal tanpa adik dan kakak, hanya seorang diri. Namun menurut keterangan anak ini berkebutuhan khusus, namun pihak kepolisian belum dapat memastikan apakah anak tersebut berkebutuhan khusus atau tidak karena masih menunggu hasil pemeriksaan dari rumah sakit. Tadi pihak dari rumah sakit sendiri mengatakan bahwa salah satu dokter yang sempat saya tanya mengatakan bahwa anak tersebut mengalami malnutrisi atau gizi buruk karena tadi dilihat secara kasat mata bahwa kondisi anak tersebut memang cukup memprihatinkan dilihat dari kondisi badan yang sangat kurus sehingga perlu penanganan di rumah sakit untuk memperbaiki kondisi gizinya dan juga anak tersebut mengalami depresi akibat tekanan yang sering terjadi terhadapnya di lingkungan rumah atau di dalam rumahnya. Dan nantinya setelah proses perbaikan dari mulai fisik maupun psikis yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, jika memang kondisinya sudah membaik, anak ini tidak lagi dipulangkan ke orang tuanya, melainkan akan dibawa atau dirawat di panti sosial milik Kementerian Sosial di Panguduluhur, Bekasi Timur. Ya. Demikian. Baik, terima kasih Kurnia Dwi Hapsari mengabarkan dari Bekasi, Jawa Barat.